Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dan mudah-mudahan di sana dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita secara daring. Mudah-mudahan ini pembelajaran tidak akan mengurungkan semangat kita untuk selalu berthalabul ilmi, karena berthalabul ilmi itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk setiap muslim. Di sana dikatakan setiap muslim berarti tidak ada pembatasan, yaitu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Baik, untuk pertemuan ini adalah tentang meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengetahui tentang iman kepada hari akhir. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan tentang materi hari akhir ini. Jadi materi iman kepada hari akhir ini dibuat menjadi dua sesi atau dua pertemuan. Pertemuan pertama tentang pengertian iman kepada hari akhir, macam-macam kiamat, kejadian kiamat kubro. Kemudian pertemuan kedua ada tanda-tanda kiamat kubro dan macam-macam tempat setelah kiamat. Jadi nanti kita akan mengetahui apa pengertian dari iman kepada hari akhir itu sendiri. Kemudian ada berapa macam-macam hari kiamat itu dan bagaimana kejadiannya. Baik anakku sekalian, mari kita bersama-sama untuk menyimak. Tapi sebelum itu Bapak harapkan kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian agar dapat mencatat poin-poin penting yang nantinya sebagai catatan kalian untuk belajar atau mengingat ketika lupa tentang materi ini. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, kita akan ke pengertian hari akhir. Tapi sebelumnya di sini ada gambar. Nah, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Ya, di situ ada kecelakaan ya, dan sebelahnya ada orang yang meninggal dunia. Mana sih dari kedua itu yang termasuk kiamat sughra dan kiamat kubro? Nanti kita akan tahu setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Next, hari akhir disebut juga tentang hari akhir ini adalah hari kiamat, adalah rukun iman yang ke-5. Setiap muslim itu wajib untuk mengimani hari akhir ya, karena dia salah satu rukun dari iman itu sendiri. Kedatangan hari akhir itu pastilah terjadi ya. Iman itu sendiri artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada hari akhir berarti percaya atau yakin bahwa Allah akan menghancurkan alam semesta dan menggantinya dengan alam akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang mulia yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Shadaqallahul azim. Jadi di sini Allah berfirman, wa anna sa'ah, sungguhnya hari kiamat itu atiyah, ya, pastilah datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallah, dan bahwasannya Allah yab'atsu man fil kubur, membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi di sini Allah memastikan pastilah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Tidak ada keraguan. Allah katakan la raiba fiha. Jadi itu udah pasti, kepastian Allah yang tidak dapat dipungkiri. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah yab'atsu, ba'ats itu artinya kebangkitan, akan membangkitkan man fil kubur, manusia atau orang itu dari kuburnya. Ya, jadi akan dibangkitkan oleh Allah nantinya. Ini dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, di sini sekaligus Bapak akan sampaikan cara membaca jika ada penulisan surah ya Al-Quran seperti ini, agar kalian nanti bisa membacanya. Ini penting ini. Nah, seperti ini. Nah, mohon maaf, Bapak hapus terlebih dahulu karena kurang pas. Iya. Di situ ada Quran surat QTTS, itu adalah Quran surat Al-Hajj garis miring 22.27. Gimana cara membacanya? Quran surat Al-Hajj. Setelah garis miring itu adalah urutan surat. Setelah titik 2 itu adalah nomor ayat. Jadi Quran surat Al-Hajj ayat 7. Tapi suratnya surat ke-22. Sempurnanya adalah Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Paham ya? Baik. Jadi kembali ke materi. Di sini disebutkan bahwasanya hari akhir disebut juga hari kiamat, merupakan rukun iman yang kelima. Ya, ketika Nabi SAW bersama para sahabat duduk-duduk, ya. Jadi ada seorang tamu yang putih bajunya, wangi, ya. Terus kemudian rapih sekali sampai seperti orang yang seusai mandi. Jadi terdapat tetesan-tetesan air di rambutnya. Kemudian datang kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali masih bersama beliau. Tahu-tahu orang ini datang kemudian menghadap beliau sehingga duduk di depan beliau dan ya, meletakkan tangannya kepada dua paha beliau dan menyatukan lututnya ke lutut beliau. Kemudian langsung bertanya kepada beliau, fa akhbirni anil iman, ajarkan aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, rukun iman, yaitu atu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari wa syarri wa khairi wa khairi wa syarri. Jadi di situ disebutkan bahwasanya atu'minu billah, beriman kepada Allah, wal malaikat, kepada malaikat, terus kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik maupun buruk yang disebut dengan qada dan qadar. Jadi rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, dan itu wajib atas kita untuk mengimani. Baik, sudah paham ya? Jadi ini dasarnya Quran surat Al-Hajj ayat 7.
Jadi Allah meyakinkan kepada hamba-hambanya bahwasanya semua alam semesta ini akan diganti dengan alam akhirat. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha la raiba fiha. Jadi tidak ada keraguan padanya. Maka sebagai manusia yang beriman, maka kita harus bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita perbuat di dunia. Macam-macam kiamat. Jadi para ulama mengelompokkan ada dua macam hari kiamat, yaitu yang pertama adalah kiamat sukhra. Sukhra itu sendiri artinya kecil, yaitu kejadiannya adalah yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian atau terjadinya kehancuran yang menimpa sebagian, ya. Sebagian ini yang disebut sebagai kiamat sukhra, ya. Kalau misalnya bencana sebagian dari bumi, kalau misalnya tentang ke manusia maka sebagian dari umat manusia. Jadi sekali lagi kiamat sukhra adalah terjadinya kematian atau kehancuran yang menimpa sebagian umat manusia. Contoh kematian seseorang, gunung meletus, bencana tsunami, banjir, ya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi menimpa sebagian manusia saja, tidak keseluruhannya. Atau menimpa sebagian alam saja, tidak keseluruhannya. Baik, selanjutnya adalah kiamat kubro. Kubro itu artinya besar. Jadi kiamat yang kedua adalah kiamat yang besar. Nah, ini yang Allah maksudkan tadi dalam surat Al-Hajj ayat 7. Jadi nanti manusia itu akan betul-betul menemui sebuah kehancuran, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Jadi semua tidak akan tersisa. Setelah bumi ini hancur, semua galaksi itu hancur, semua alam semesta dan makhluk hidup mati, maka itu yang disebut sebagai kiamat kubro. Dan disitulah nantinya kita akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 7. Iya. Jadi yang selanjutnya adalah macam-macam kiamat. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian hari akhir, terus kemudian macam-macam kiamat. Ya, ini perlu kita ketahui bahwasanya macam-macam kiamat ada dua, kiamat sukhroh dan kiamat kubro. Jadi kita ke gambar tadi, kira-kira yang sebelah kiri itu adalah contoh dari kiamat apa? Iya, betul, itu adalah contoh dari kiamat sukhroh. Sebelah kanan? Iya, sama. Sebelah kanan juga termasuk contoh dari kiamat sukhroh, tentang kecelakaan kematian. Baik, sudah paham ya? Oke. Kalau contoh Pak, kiamat kubro, semuanya belum terjadi sehingga tidak bisa kita contohkan bagaimana dahsyatnya kiamat kubro itu. Namun Allah memberikan gambaran melalui firman-firman-Nya. Nah, seperti apa gambarannya? Ayo kita simak bersama-sama mengenai terjadinya kiamat kubro melalui firman-firman Allah yang mulia. Iya, terjadinya hari kiamat yang sangat dahsyat. Kejadian kiamat kubro atau kiamat besar. Bagaimana terjadinya kehancuran bumi pada hari kiamat itu? Nah, yuk kita simak dengan baik. Anak-anakku sekalian, simak dengan baik agar tidak gagal faham mengenai kejadian kiamat kubro ini, sehingga nanti menjadikan pembelajaran kepada kita untuk selalu berbuat baik, karena sesungguhnya Allah itu akan mengakhiri kehidupan dunia ini dan akan mengganti
kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Hal ini telah Allah gambarkan dalam firman-Nya yang mulia. Jadi yang di situ ada beberapa ayat, ya. Di dalam Al-Qur'an sebetulnya banyak sekali ayat yang menerangkan bagaimana terjadinya hari kiamat itu. Namun di sini Bapak akan memberikan contoh beberapa ayat atau firman Allah mengenai terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah Quran surat Al-Qari'ah, ya. Quran surat Al-Qari'ah. Yuk sambil ini kita ulang lagi tadi cara membaca surahnya. Kalau penulisannya seperti ini berarti Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101, ya. Terus kemudian ayat ke-4 sampai ayat ke-5. Siapa yang hafal? Insya Allah ya, hafal ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kedahsyatan, ya, kejadian yang menimpa bumi dan manusia pada saat hari kiamat nanti. Allah gambarkan bahwasanya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, bahwasanya manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Laron. Kalau nggak tahu anai-anai, laron itu kan berterbangan. Kalau laron itu berterbangan secara teratur atau tidak? Insya Allah laron itu ketika berterbangan itu tidak beraturan, berhamburan. Maka gambarannya manusia itu ketika, ya, bumi digoyahkan sama Allah, kemudian sudah tidak ada gravitasi bumi lagi, apa yang terjadi? Maka manusia itu akan terombang-ambing. Manusia itu akan yang namanya merasakan bagaimana getaran bumi ini yang sangat luar biasa, sehingga dia tidak ingat lagi anaknya, suaminya, keluarganya. Maka dia akan menyelamatkan diri mereka sendiri karena bagaimana ngerinya, ya, terjadinya hari kiamat tersebut. Ketika dia lari, ternyata di sana terjadi juga kiamat. Ketika dia lari ke ufuk timur, selatan, barat, utara, semuanya sama. Ketika dia memandang gunung yang kokoh, ya, gunung itu kokoh sebagai pasaknya bumi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ya. Tercabutnya, ya, yaitu gunung-gunungnya. Berhamburan gunung-gunung itu. Jadi semuanya sangatlah dahsyat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana gunung yang sangat terpancang kuat di bumi sebagai pasaknya bumi, tapi bisa keluar dari bumi. Jadi ketika kita misalnya ada tenda, kalau kita pramukaan itu ada tenda. Ketika tenda itu pasti ada pasaknya, ya, yaitu patok, ya, untuk memperkuat agar tenda itu tidak roboh. Ketika patok itu cabut, maka pastilah yang namanya tenda itu akan roboh. Kira-kira kalau bumi itu pasaknya adalah gunung-gunung dan gunung-gunung itu Allah cabut, maka bagaimana gambarannya bumi itu seperti apa? Sungguh sangat dahsyat sekali hari kiamat itu. Maka kata Nabi, sesungguhnya, ya, orang-orang yang paling jelek adalah orang-orang yang menemui kejadian hari akhir. Mudah-mudahan kita semua tidak menemui itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan kepada ayat yang kedua, ya, surah yang kedua, yaitu Quran surat Al-Muzammil surah ke-73 ayat 18. Di situ Allah berfirman,
As-sama'u munfatirum bih. As-sama, ya, langit, ya, munfatirum bih. Langit itu terbelah. Jadi langit yang tadinya kita lihat itu nampak, ya, bersatu, kokoh, itu akan runtuh. Kata Allah, kana wa'duhu maf'ula. Janji Allah pasti terlaksana. Jadi kita tidak bisa menjadikan langit itu sebagai batasan pandangan manusia lagi. Karena apa? Runtuh. Langit itu akan runtuh. Kita bisa membayangkan bagaimana langit itu bisa runtuh. Kengerian yang luar biasa yang akan terjadi di hari kiamat itu. Malaikat nantinya akan meniup sangkakala, ya. Langit runtuh. Tadi manusia, ya, seperti anai-anai yang berterbangan, gunung-gunung berhambur-hamburan. Terus kemudian surat Al-Muzammil ini kita melihat yang namanya langit itu pecah, runtuh. Kemudian kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzah, ya, yaitu goncangan dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi itu akan bergoncang dengan sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi itu akan mengeluarkan beban-beban beratnya. Jadi bumi itu akan bergoncang dengan dahsyat. Kenapa ada goncangan bumi? Kita lihat tadi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi yang namanya gunung-gunung itu sudah terjabut dari bumi. Pasak bumi sudah terjabut, pasti bumi itu akan bergoncang dengan dahsyat. Maka Allah katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian ketika gunung itu tercabut, pasti, ya, ketika tercabut isi gunung itu tertinggal atau ikut tertinggal, maka lahar itu akan keluar dari permukaan bumi. Dari dalam bumi semuanya itu akan keluar. Sangatlah dahsyat. Kemudian yang keempat Allah terangkan dalam surat Az-Zumar ayat 68, malaikat peniup sangkakala. Jadi malaikat peniup sangkakala ini nanti akan meniupkan sangkakala. Para ulama mengelompokkan bahwasanya tiupan yang pertama maka sesungguhnya akan terjadi yang namanya hancurnya keseluruhan bumi. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua itu akan yang namanya matinya seluruh makhluk yang ada di bumi. Semua manusia, baik hewan yang besar sampai yang kecil, sampai hewan ataupun makhluk Allah yang sangat metafisik, ya, yang tidak terlihat oleh mata. Virus kuman mati. Masya Allah, ya. Jadi kekuasaan Allah ini sungguh luar biasa. Maka kita perlu beriman kepada hari akhir agar mengkokohkan iman kita. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Jadi di situ digambarkan bahwasanya kita akan menemui Robnya, dibangkitkan di mahsyar. Lalu ketika hari kiamat itu kita akan masuk ke dalam alam apa? Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah tahapan-tahapan setelah kita melalui, ya, suatu perjalanan yang panjang, yaitu terjadinya kiamat. Kemudian untuk memberikan pemahaman kepada anak-anakku sekalian, maka silakan kalian di rumah membuat lembar teman belajar seperti pada slide berikut ini. Untuk membaca dan pahami Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5, Al-Zalzalah ayat 1-2, Al-Muzammil ayat 18 dan Az-Zumar ayat 68.
Jadi siswa membuat lembar teman belajar. Terus buka Al-Quran dan cari ayat di atas dalam Al-Quran. Ya, seperti apa lembar teman belajarnya? Iya, kita akan jelaskan. Jadi seperti ini. Bapak kasih contoh satu di sini. Lembar teman belajar, nama. Siapa nama? Ya, yaitu nama kalian masing-masing. Ayat yang diamati adalah Quran Surat Al-Baqarah, Al-Zalzalah, Al-Muzammil, Az-Zumar. Hari dan tanggal. Tentunya hari dan tanggal ini sesuai dengan kegiatan kita pada pertemuan yang kedua ini. Bapak kasihkan contoh. Formatnya, kolomnya seperti ini. Ya, nama surat misal Al-Qari'ah, ayat ya, 4. Kandungan surat atau penjelasannya. Kandungannya manusia seperti laron yang berterbangan. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya adalah ayat ini menjelaskan bahwa manusia di hari kiamat terombang-ambing seperti laron-laron yang berterbangan, tiada tentu arah. Nah, kemudian ayat 5-nya kandungannya apa? Kandungan ini adalah pokoknya, tidak seluruhnya, ya. Pokoknya apa? Ya. Terus penjelasannya apa? Nah, silahkan nanti kalian bisa mengamati. Nah, ini kegiatan mandiri di rumah kalian. Ini adalah mengamati. Ya. Ini adalah sebagai portofolio atau ya. Jadi adalah tugas secara periodik. Misalnya Pak saya tidak bisa menyelesaikan pada periode ini, misalnya pada tanggal ini. Ya silahkan kalian nanti, yang penting sesuaikan waktu kalian, luang waktu kalian, selesaikan. Sehingga kalian akan memperoleh pemahaman tentang Quran surat yang menjelaskan terjadinya hari kiamat. Perhatikan hasil kegiatan ini, kalian simpan dan dikumpulkan nanti secara periodik, itu ada perhatiannya. Jadi jadwal pengumpulan akan diberitahukan ke WA group. Tulislah pada buku tugas atau pai. Kalau nggak ada buku tugas, boleh buku catatan. Lembar teman belajar ini akan menjadi media kalian untuk memahami materi secara utuh. Karena itu, silahkan kalian belajar jadi belajar menggunakan lembar kerja ini. Jadi di situ ada sudah jelas ya. Jadi kita buat lembar belajar seperti ini. Jangan sampai kalian tidak memahami hakikat terjadinya hari kiamat yang sudah diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya yang mulia. Baik anak-anak sekalian, ya, untuk kesimpulan pada kesempatan hari ini adalah ya, iman kepada hari akhir itu ya, percaya yakin bahwa Allah akan menghancurkan alam semesta, yaitu hari kiamat, dan menggantinya pada kehidupan akhirat. Ya, jadi iman itu sendiri artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman kepada hari akhir adalah percaya atau yakin bahwa Allah akan mendatangkan kehancuran di alam semesta ini, yaitu hari kiamat, dan menggantikan kehidupan bumi ini menjadi kehidupan akhirat. Jadi ini boleh dicatat nanti sebagai rangkuman kalian. Ya, ini sudah rangkum. Mudah-mudahan anak-anak sekalian semuanya diberikan ya ketabahan dalam menghadapi pembelajaran daring. Walaupun tidak bertemu Bapak Ibu guru, tetap harus semangat dalam belajar. Tetap semangat untuk negeri, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jadi sekian, terima kasih ya anakku sekalian. Mudah-mudahan ya kalian selalu diberikan kesehatan, ya selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, mohon untuk dapat mendukung channel ini dengan subscribe sehingga kalian nanti tidak akan tertinggal materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.